hutan dan lahan kembali terjadi di wilayah Kabupaten Sarolangun. Polres Kerinci menggerebek gudang yang diduga sebagai lokasi penimbunan BBM. Gubernur Al-Haris mengapresiasi pencapaian medali kontingen Provinsi Jambi pada PON ke-21. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali kembali berjumpa dengan Anda dalam Jambi hari ini, edisi Senin 16 September 2024. Selain 3 topik utama tadi, redaksi kami juga telah menyiapkan sejumlah informasi penting dan menarik lainnya untuk Anda. Bersama saya, Kirani Utari. Dan saya, Alhimni Raihan. Inilah Jambi hari ini selengkapnya. Mengawali Jambi hari ini, saudara, kebakaran hutan dan lahan kembali terjadi di wilayah Kabupaten Sarolangun. Sejak Januari hingga akhir Agustus 2024, luasan karhutla di Kabupaten Sarolangun mencapai 270 hektar. Pada musim kemarau tahun ini, kebakaran hutan dan lahan kembali terjadi di wilayah Kabupaten Sarolangun. Berdasarkan data BPBD Sarolangun, sejak Januari hingga akhir Agustus 2024, luasan karhutla di Kabupaten Sarolangun mencapai 270 hektar. Kepala Bidang Logistik dan Kedaruratan BPBD Sarolangun Yen Aswadi mengatakan, dari 11 kecamatan dalam wilayah Kabupaten Sarolangun, 4 kecamatan diantaranya dinyatakan rawan karhutla. Karhutla terbanyak terdapat di Kecamatan Pauh. Dari hasil survei dan pantauan tim Satgas di lapangan, kasus karhutla diduga terjadi karena adanya unsur kesengajaan yang dilakukan masyarakat. Dari jumlah kasus karhutla yang terjadi, diantaranya telah mendapatkan penanganan dari jajaran Polres Sarolangun. Edi Kusnadi, TVRI Jambi melaporkan. Sementara itu, saudara, saat ini sebagian wilayah di Provinsi Jambi sedang memasuki peralihan musim. Tingginya intensitas hujan yang terjadi saat peralihan musim rentan menyebabkan bencana hidrometeorologi. Untuk mengetahui informasi selengkapnya, kami sudah terhubung dengan kontributor TVRI Jambi, Edi Kusnadi, langsung dari Kabupaten Sarolangun. Selamat sore, Edi. Bagaimana tingkat intensitas hujan yang terjadi di Kabupaten Sarolangun saat peralihan musim, Edi? Ya, selamat sore, pemirsa. Dapat saya sampaikan bahwa berdasarkan informasi yang disampaikan dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah melalui Kabid Kedaruratan dan Logistik BPBD Sarolangun menyampaikan bahwa berdasarkan informasi yang mereka terima dari Badan BMKG Provinsi Jambi bahwa di awal September pekan pertama dan pekan kedua ini memang terjadi peralihan musim, awal peralihan musim, yakni dengan banyaknya intensitas hujan yang turun di Kabupaten Sarolangun. Hujan yang turun ini bervariasi mulai dari pagi, siang maupun malam hari dengan intensitas mulai dari hujan sedang, sedang hingga lebat. Kondisi ini memang sudah diantisipasi dengan melakukan himbauan kepada masyarakat terutama yang berada di rawan bencana. Baik, selain imbauan, apakah ada langkah dan persiapan dari BPBD Sarolangun untuk menghadapi musim pancaroba, Edi? Ya, BPD telah melakukan mitigasi dan pemetaan wilayah-wilayah yang rawan bencana yang berpotensi menimbulkan bencana di masa peralihan musim ini. Seperti di wilayah Batangasai yang merupakan kawasan langganan banjir maupun tanah longsor. Kemudian di Kecamatan Limun, selain longsor, ini kerap terjadi bencana banjir bandang maupun banjir. Sementara di wilayah Batinlapan merupakan wilayah yang rawan terjadinya banjir. Sementara di Kecamatan Pauh dan Mendiangir ini merupakan wilayah rawan banjir. BPBD sendiri telah memberikan himbauan kepada masing-masing camat untuk meningkatkan kesiapsiagaan dalam menghadapi peralihan musim di tahun 2024 ini. Baik, dengan tingginya tingkat intensitas hujan yang terjadi di Kabupaten Sarolangun saat ini, Edi, apakah status siaga karhutla di Kabupaten Sarolangun telah berakhir, Edi? Ya baik, berdasarkan informasi yang disampaikan dari BPBD Sarolangun menyatakan bahwa
status siaga darurat karhutla yang diberlakukan mulai tanggal 22 Juli hingga 18 November mendatang ini masih diberlakukan. Mengingat saat ini mereka masih melakukan pemantauan dan melihat perkembangan yang terjadi terkait dengan intensitas hujan. Karena kebakaran hutan dan lahan saat ini masih terjadi. BPBD masih bukan antisipasi karena hari hujan dan satu hari tidak hujan itu bisa menimbulkan titik hot, titik panas. Begitu. Baik, terima kasih atas laporan Anda. Edi, selamat sore dan selamat bertugas kembali. Saudara, pemerintah Kabupaten Muaro Jambi menyiagakan benih padi untuk petani yang gagal panen. Upaya tersebut dilakukan untuk meningkatkan produksi hasil panen padi petani. Pemerintah Kabupaten Muaro Jambi akan menyalurkan bantuan benih padi bagi para petani yang terdampak kekeringan dan gagal panen pada musim tanam tahap pertama. Bantuan siap disalurkan kepada petani pada musim tanam kedua tahun ini. Kepala Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Muaro Jambi, Paruhuman Lubis mengatakan, ketersediaan benih padi untuk petani dipastikan mencukupi. 1 hektar sawah akan diberikan bantuan sekitar 25 kg benih padi. Selain benih padi, pemerintah Kabupaten Muaro Jambi juga menyediakan bantuan obat penyubur padi dan jaring pukat untuk mengantisipasi hama burung. Dari 2 jadi 3, jadi 3 kali itu seperti yang ada di Kumpe Ulu. Nah, ini yang kita harapkan dengan para petani kita. Dan kita siap untuk itu. Apabila memang kelompok tani itu masuk pada opla, ya, ada yang di opla, itu akan kita bantu benih. Dampak kemarau yang terjadi pada awal musim tanam ini membuat sekitar 1.800 hektar luas tanaman padi mengalami kekeringan dan 12 hektar gagal panen. Azam Afnan, TVRI Jambi melaporkan. Sementara itu, Saudara, Polres Kerinci menggerebek gudang yang diduga sebagai lokasi penimbunan dan pengoplosan BBM di Desa Kubang, Kecamatan Depati 7, Kabupaten Kerinci. Dari hasil penggerebekan, polisi mengamankan pemilik gudang dengan barang bukti belasan drum dan puluhan jerigen yang diduga berisi BBM jenis Pertalite. Aparat Polres Kerinci menggerebek 1 unit gudang yang diduga menjadi tempat penimbunan dan pengoplosan BBM di Desa Kubang, Kecamatan Depati 7, Kabupaten Kerinci. Penggerebekan yang dilakukan berdasarkan hasil pengembangan, di mana pada Kamis malam petugas berhasil mengamankan 2 unit mobil yang mengangkut BBM ilegal dan 2 orang sopir bersama 2 orang kernet. Dalam penggerebekan ini, petugas melakukan penggeledahan 2 gudang yang letaknya bersebelahan dan menemukan sejumlah barang bukti berupa belasan drum, tetmon, mesin pompa, puluhan jerigen yang diduga berisi BBM jenis Pertalite, selang, dan 1 unit sepeda motor. Selain itu, petugas juga menemukan 1 unit mobil yang terparkir di halaman rumah yang berisi belasan jerigen kosong. Kepala Bagian Operasi Polres Kerinci, Kompol Sampe Nababan mengungkapkan, saat ini pihaknya masih menghitung jumlah seluruh barang bukti yang berhasil ditemukan di lokasi. Polisi juga akan memastikan apakah BBM yang ditemukan di gudang merupakan BBM subsidi atau oplosan. Tindak lanjut tadi malam, giat 4 kita yang mengamankan unit mobil yang diduga berisi BBM. Jadi setelah pengembangan dari situ kita pastikan di sini gudangnya, tapi kami belum bisa memastikan secara mendetail, serahkan nanti sambil menunggu hasil uji lab bagaimana. Karena dia harus yakin, kami juga pasti profesional dalam penanganan. Dari hasil penggerebekan, polisi mengamankan pemilik gudang dengan sejumlah barang bukti untuk diproses lebih lanjut. Ilwan, TVRI Jambi melaporkan. Pemerintah Kota Jambi masih menunggu jadwal resmi yang akan dikeluarkan oleh pemerintah pusat. Hingga kini, Saudara, jadwal pasti pelaksanaan rekrutmen P3K masih belum pasti. Jadwal rekrutmen pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K masih belum ada kepastian. Bahkan, pemerintah Kota Jambi belum menerima jadwal pasti pelaksanaan P3K dari pemerintah pusat. Meski demikian, pemerintah Kota Jambi telah menerima jumlah formasi pada awal September kemarin. Direncanakan 3.295 jumlah formasi yang akan dibuka, di antaranya 2.786 formasi teknis, 422 formasi guru, dan 87 formasi kesehatan. Kepala Bidang Pengadaan, Pemberhentian, dan Informasi Badan Kepegawaian Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Kota Jambi, Andika Wahyu, mengatakan,
Belum dibukanya rekrutmen P3K ini disebabkan karena bersamaan dengan rekrutmen CPNS. Pemerintah Kota Jambi akan segera mengumumkan kepada masyarakat jika jadwal seleksi P3K telah dikeluarkan oleh pemerintah pusat. Pelaksanaan P3K tahun ini dikhususkan untuk tenaga honorer di lingkungan pemerintah Kota Jambi. Joko, TVRI Jambi melaporkan. Realisasi APBN Provinsi Jambi tunjukkan tren positif. Informasi selengkapnya setelah jeda berikut. Tetaplah bersama kami. Saudara, Anda kembali menyaksikan Jambi hari ini dalam segmen Pilkada 2024. Saudara, pemerintah Kota Jambi minta Bawaslu menekan potensi pelanggaran Pilkada serentak tahun 2024. Pemerintah Kota Jambi berharap pelaksanaan Pilkada dapat berjalan kondusif dan lancar. Penjabat Wali Kota Jambi, Sri Purwaningsi mengatakan, pemerintah Kota Jambi mendukung penyelenggaraan Pilkada serentak 2024 yang aman, damai, dan kondusif. Agar penyelenggaraan Pilkada serentak berlangsung aman, damai, dan kondusif, pemerintah Kota Jambi akan terus memperkuat sinergitas dengan Bawaslu, KPU, TNI, dan Polri. Tak hanya itu, pemerintah Kota Jambi akan menjaga netralitas ASN dalam penyelenggaraan Pilkada serentak tahun 2024. ASN yang melanggar netralitas akan diberikan sanksi tegas sesuai peraturan perundang-undangan. Dalam rangka mensosialisasikan prosedur penanganan pelanggaran Pilkada. Saya berpandangan bahwa kita semuanya ini adalah momentum penting karena kita memasuki tahapan-tahapan Pilkada, maka pemahaman kita semua, para aparatur, baik birokrat maupun para parpol, itu untuk memahami bahwa apa yang kita lakukan itu supaya tidak berpotensi melanggar ketentuan-ketentuan perundang-undangan. Sri Purwaningsi minta Bawaslu Kota Jambi dan Provinsi Jambi untuk menekan potensi pelanggaran Pilkada serentak tahun 2024. Sosialisasi pelanggaran pemilu perlu digencarkan baik kepada masyarakat maupun aparatur sipil negara. Joko, TVRI Jambi melaporkan. Informasi lainnya, Saudara, realisasi APBN Provinsi Jambi hingga akhir Juli 2024 terus menunjukkan tren positif. Tak hanya dari sisi realisasi pendapatan dan belanja, tren positif juga terlihat dari penyaluran kredit usaha rakyat KUR, dana desa, dan penyaluran dana DAK fisik dan DAK non-fisik. Realisasi kinerja APBN hingga 31 Juli 2024 efektif dalam menjaga agenda pembangunan dan perekonomian agar tetap positif di tengah berbagai ketidakpastian global. Negara hadir melalui instrumen APBN dan atau pembiayaan kreatif sebagai wujud nyata untuk pemerataan kesejahteraan masyarakat di seluruh Indonesia. Sebagai pengelola APBN di Provinsi Jambi, perwakilan Kementerian Keuangan DJPB Jambi akan terus berupaya untuk mengoptimalkan pelaksanaan APBN agar dapat dirasakan langsung oleh masyarakat. Berdasarkan rilis data perwakilan Kementerian Keuangan DJPB Jambi, realisasi APBN di daerah hingga akhir Juli 2024 terus menunjukkan tren positif. Tak hanya dari sisi realisasi pendapatan dan belanja, tren positif juga terlihat dari penyaluran kredit usaha rakyat KUR, dana desa, dan penyaluran dana DAK fisik dan DAK non-fisik. Kinerja level regional Provinsi Jambi mengalami pertumbuhan perekonomian years on year sebesar 4,15%. Dari sisi indikator inflasi gabungan Provinsi Jambi month to month pada Juli 2024 berada di angka minus 0,8% dan years on years berada di angka 0,01% di atas inflasi nasional. Inflasi tertinggi terdapat pada sektor kelompok perawatan pribadi dan jasa lainnya 4,44%, kelompok makanan, minuman, dan tembakau 3,54%, dan kelompok pakaian dan alas kaki sebesar 3,05%. Sementara 3 komoditas penahan inflasi years on years meliputi daging ayam ras, tomat, dan ikan tongkol. Joko, TVRI Jambi melaporkan.
Hingga akhir Juli 2024, kredit usaha rakyat atau KUR di Provinsi Jambi telah disalurkan kepada 49.702 debitur. Kabupaten Muaro Jambi menjadi kabupaten dengan jumlah penyaluran KUR terbesar, mencapai 614,52 miliar rupiah. Melalui berbagai program yang telah dibentuk, pemerintah terus berupaya untuk dapat merangkul dan memberikan bantuan yang dibutuhkan oleh pelaku UMKM. Salah satu program tersebut yakni bantuan pembiayaan melalui program subsidi bunga kredit usaha rakyat atau KUR dan pembiayaan ultramikro atau UMI. Berdasarkan rilis data perwakilan Kementerian Keuangan DJPB Jambi, hingga akhir Juli 2024 KUR telah disalurkan kepada 49.702 debitur, dengan jumlah anggaran mencapai 4 miliar rupiah. Sektor pertanian dan kehutanan menjadi salah satu sektor unggulan pelaku usaha di Provinsi Jambi. Jumlah penyaluran KUR pada sektor pertanian dan kehutanan mencapai 2,7 miliar rupiah atau 67,8%. Kabupaten Muaro Jambi menjadi kabupaten dengan jumlah penyaluran KUR terbesar, mencapai 614,52 miliar rupiah yang disalurkan kepada 7.427 debitur. Sementara penyaluran UMI berkontribusi sebesar 7,85% dari penyaluran pembiayaan UMI di regional Sumatera, dan 2,36% terhadap penyaluran nasional. Hingga 31 Juli 2024, UMI telah disalurkan kepada 24.475 debitur dengan total penyaluran 141.545 miliar rupiah lebih. Melalui bantuan pembiayaan ini, diharapkan pelaku UMKM di Provinsi Jambi dapat terus berkembang sehingga dapat mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat. Joko, TVRI Jambi melaporkan. BPS Provinsi Jambi mewaspadai deflasi 3 bulan beruntun akibat melemahnya daya beli masyarakat. Hingga Agustus 2024, inflasi kumulatif Provinsi Jambi berada di angka 0,89%. Kepala BPS Provinsi Jambi, Agus Sudibyo, mewaspadai deflasi 3 bulan beruntun yang diakibatkan lemahnya daya beli masyarakat. Hingga Agustus 2024, inflasi kumulatif Provinsi Jambi berada di angka 0,89%. Jumlah tersebut masih jauh dari target yang ditetapkan oleh Bank Indonesia, yakni inflasi 2,5% plus 1, atau berada di kisaran minimal 1,5 dan maksimal 3,5%. Deflasi yang terjadi selama 3 bulan berturut-turut menjadi sinyal yang perlu diwaspadai pemerintah daerah maupun para pemangku kepentingan untuk mulai menggairahkan perekonomian masyarakat. Pergerakan inflasi yang ditetapkan berada di kisaran 1,5 hingga 3,5% memberikan kemudahan agar perekonomian tetap tumbuh. Agus Sudibyo memprediksi potensi deflasi 4 kali beruntun masih memungkinkan terjadi pada perhitungan bulan September ini. Prediksi itu berdasarkan data indeks perkembangan harga mingguan. Nah, secara kumulatif inflasi sampai dengan Agustus 2024, artinya kita bicara dari Januari sampai dengan Agustus 2024 itu sebesar 0,89%. Nah, ini tentunya harus waspada kalau inflasi secara kumulatif 0,89%, di mana target Bank Indonesia tadi adalah 2,5 plus minus 1, berarti ini masih di bawah target. Agus Sudibyo menambahkan inflasi negatif atau deflasi 0,01% di Provinsi Jambi pada perhitungan Agustus lalu telah berdampak signifikan pada penurunan harga sebagian besar komoditas barang dan jasa. Randy Arta, TVRI Jambi melaporkan. Sementara itu, saudara, tingkat kemiskinan di Kabupaten Muaro Jambi mengalami penurunan. Berdasarkan data BPS Muaro Jambi, jumlah penduduk miskin hingga akhir Agustus 2024 turun menjadi 17.048 orang. Angka kemiskinan di Kabupaten Muaro Jambi mengalami penurunan. Berdasarkan data BPS Muaro Jambi, persentase penduduk miskin hingga akhir Agustus 2024 hanya 17.048 orang. Jumlah itu menurun dibanding tahun 2023 mencapai 20.800 orang. Turunnya angka kemiskinan ini dipengaruhi adanya perbaikan di sektor perkebunan dan konstruksi yang menyerap tenaga kerja. Ketua Tim Statistik Sosial BPS Muaro Jambi, Kristiana Apriliani Putri Malau mengatakan, masyarakat yang berada dalam kategori miskin jika pengeluaran kurang dari Rp617.948 per kapita per bulan. Untuk menekan angka kemiskinan, Kristiana Apriliani Putri Malau menyarankan agar pemerintah Kabupaten Muaro Jambi tetap menjaga efektivitas bantuan sosial yang disalurkan.
Dari 11 kabupaten kota dalam wilayah Provinsi Jambi, Kabupaten Muaro Jambi menduduki posisi kedua jumlah penduduk miskin terendah. Azam Afnan, TVRI Jambi melaporkan. Saudara Gubernur Jambi Al-Haris menyaksikan pelantikan DPW Ittihadul Mubalighin wa Mubalighot. Informasi selengkapnya akan kami hadirkan dalam segmen advertorial. Tetaplah bersama Jambi hari ini. Terima kasih Anda masih menyaksikan Jambi hari ini dalam segmen advertorial. Saudara Gubernur Al-Haris menyaksikan pelantikan DPW Ittihadul Mubalighin wa Mubalighot Provinsi Jambi periode 2024-2028. Keberadaan mubaligh dan mubalighah memiliki peranan penting untuk menyampaikan ajaran Islam, baik secara lisan maupun tulisan yang mudah dipahami umat. Gubernur Al-Haris menyaksikan pelantikan Dewan Pengurus Wilayah atau DPW Ittihadul Mubalighin wa Mubalighot Provinsi Jambi periode 2024-2028. Pelantikan yang diselenggarakan di Auditorium Rumah Jabatan Gubernur Jambi itu dilakukan oleh Wakil Ketua Umum DPP Mubalighin wa Mubalighot Republik Indonesia Muhammad Ilyas Marwal. Al-Haris mengatakan pelantikan ini menjadi upaya bersama untuk meningkatkan kualitas pemahaman ilmu agama bagi masyarakat. Keberadaan mubaligh dan mubalighah memiliki peran penting untuk menyampaikan ajaran Islam, baik secara lisan maupun tulisan yang mudah dipahami umat. Provinsi Jambi memiliki potensi besar untuk mencetak mubaligh dan mubalighah muda yang mumpuni dari banyaknya jumlah pondok pesantren yang ada di daerah. Pematangan pengetahuan tentang kandungan syariat Islam baik dari segi akidah, syariah, muamalah maupun akhlak menjadi penting untuk menciptakan mubaligh dan mubalighah yang baik. Dengan Jawa mungkin sudah mulai berimbang ya. Nah, ini punya potensi kita, ya kan? Hampir 1000 pondok Jambi hari ini. Nah, ini punya potensi yang akan melahirkan para ulama-ulama muda yang kita harapkan dia tidak hanya punya ilmu, tapi dia sumbangkan juga untuk umat. Dia berikan juga untuk umat. Dengan cara apa? Mereka menjadi dai, menjadi mubalighah di setiap daerah. Al-Haris berharap pelantikan DPW Ittihadul Mubalighin wa Mubalighot Provinsi Jambi menjadi wadah yang tepat untuk membesarkan mubaligh dan mubalighah potensial daerah. Randy Arta, TVRI Jambi melaporkan. Sorotan lainnya, Saudara, dalam rangka memperingati 40 tahun kebersamaan alumni FEUI Angkatan 1984, Paguyuban Karya Salemba 4 Universitas Jambi menggelar gerakan menanam pohon. Gerakan menanam pohon yang digelar serentak di seluruh Indonesia ini dilaksanakan di TPA Talanggulo, Kota Jambi. Paguyuban Karya Salemba 4 Universitas Jambi bersama Walhi dan BPDAS Batanghari menggelar gerakan menanam pohon di tempat pembuangan akhir TPA Talanggulo, Kota Jambi. Gerakan menanam pohon yang digelar serentak di seluruh Indonesia ini dalam rangka memperingati 40 tahun kebersamaan alumni FEUI Angkatan 1984. Ketua Pelaksana Paguyuban Karya Salemba 4 Universitas Jambi, Yoga Fadili Sarwono mengatakan, gerakan menanam pohon ini dilakukan untuk memastikan ekosistem di kawasan TPA Talanggulo tetap terjaga. Dan pada kesempatan kali ini, dalam penanaman pohon ini, itu tuh tujuannya adalah gimana caranya kita sebagai mahasiswa, bukan hanya tentang berbicara saja, bagaimana kita nih peduli dengan lingkungan, tapi action kita, langkah konkret kita sebagai mahasiswa untuk peduli dengan lingkungan, seperti itu. Dan kali ini kita juga didukung 100% oleh yayasan untuk melakukan kegiatan seperti ini. Dan kegiatan penanaman ini dilakukan serentak se Indonesia pada tanggal 15 September ini dari Aceh sampai Papua, dari Sabang sampai Merauke, dan dilakukan oleh 35 perguruan tinggi. Manajer Kajian Walhi Jambi, Dwinanto, mengapresiasi gerakan tanam pohon yang dilakukan oleh mahasiswa Universitas Jambi. Penanaman pohon sangat penting dilakukan untuk memastikan kelestarian lingkungan hidup tetap terjaga. Saya mengapresiasi teman-teman muda ya, khususnya teman-teman panitia dari mahasiswa UNJA yang bisa mengkonsolidasikan teman-teman muda lainnya untuk peduli terhadap lingkungan hidup khususnya yang ada di Kota Jambi.
salah satu bentuk penanaman pohon itu juga bagian dari upaya kita menjaga lingkungan hidup. Ada 100 bibit dari berbagai jenis tanaman dan pohon ditanam pada gerakan tanam pohon ini. Gerakan tanam pohon ini diharapkan dapat memacu seluruh generasi bangsa untuk menjaga dan melestarikan kelestarian lingkungan. Asar, TVRI Jambi melaporkan. Puluhan peserta mengikuti pemilihan Duta Belajar tahun 2024. Kegiatan yang berlangsung di kantor TVRI Stasiun Jambi ini bertujuan untuk memfasilitasi anak-anak Jambi dalam pengembangan bakat. Bertempat di kantor TVRI Stasiun Jambi, Hanan The Management menggelar pemilihan Duta Belajar tahun 2024. Kegiatan yang berlangsung sejak 12 September lalu itu bertujuan untuk menjadi wadah bagi anak-anak Jambi, khususnya para pelajar di tingkat TK, SD, dan SMP, dalam mengembangkan bakat yang dimiliki. Tak hanya itu, kegiatan ini juga bertujuan untuk mencari talenta berprestasi non-akademik. Sertifikat yang didapat oleh para peserta nantinya dapat digunakan untuk melanjutkan ke sekolah yang lebih tinggi menggunakan jalur prestasi. Owner Hanan The Management, Susan, mengatakan, tak hanya lomba mewarnai tingkat TK dan PAUD, pada kegiatan ini pihaknya juga menggelar fashion show dan sejumlah kegiatan lainnya. Kegiatan kita dari kemarin itu dimulai dengan pertama kali di tanggal 12 kita ada audisinya. Terus di hari Jumat kita mulai ada uji tes tertulis sama uji wawancara. Itu dari mulai TK, PAUD, SD, dan SMP terakhir yang dewasanya. Hari kedua kita ada uji bakat di mana peserta masing-masing menampilkan bakat-bakat yang mereka miliki. Para peserta Duta Belajar tampak ceria dan antusias dalam menampilkan bakatnya. Pada kegiatan ini, peserta mengaku mendapatkan wawasan dan pengetahuan serta teman baru. Menurut saya kegiatan ini menambahkan pengalaman, lalu asik juga, bisa dapat teman-teman baru. Mungkin kayaknya setiap tahun harus diadakan lagi deh. Harus diadakan lagi ya? Mungkin harapannya nanti juara 1 atau gimana ya? Juara 1, jadi winner. Kita nampil apa nih? Opening number atau name gitu, lalu fashion show. Seperti mendapatkan teman baru, mendapatkan ilmu pengetahuan, dan kita tampil sebagai apa? Tampil nanti ada opening number sama pemilihan 5 besar. Hanan The Management akan menjadikan Duta Belajar sebagai agenda tahunan agar semakin banyak anak-anak di kota Jambi dapat mengembangkan bakatnya. Joko, Iwan Henry, TVRI Jambi melaporkan. Puluhan warga binaan di Lapas Kelas 2A Kota Jambi mendapat pelatihan keterampilan menjahit. Informasi selengkapnya setelah pariwara berikut. Tetaplah bersama kami. Anda kembali menyaksikan Jambi hari ini dalam segmen Pekan Olahraga Nasional. Saudara, 8 medali berhasil dibawa pulang oleh atlet wushu Jambi pada penyelenggaraan PON ke-21 Aceh Sumatera Utara. 8 medali tersebut terdiri dari 1 medali perak dan 7 medali perunggu. Kontingen wushu Jambi berhasil meraih prestasi gemilang pada ajang Pekan Olahraga Nasional ke-21 Aceh Sumatera Utara. Kontingen wushu Jambi berhasil membawa pulang 8 medali yang terdiri dari 1 medali perak dan 7 medali perunggu. Prestasi ini menunjukkan dedikasi dan kerja keras para atlet wushu Jambi. Medali perak disumbangkan oleh Melisa Triandani dalam nomor pertandingan sanda putri. Kemudian 2 medali perunggu disumbangkan oleh Dewi Erviani dan Anggi Natalia Siahaan pada nomor pertandingan sanda putri. Di nomor pertandingan sanda putra 1, medali perunggu diraih oleh Raymond Chan. Sementara, atlet wushu Taulu Putra Jambi atas nama Zio Katriadi dan Candi Kanugraha menyumbangkan 1 medali perunggu pada nomor pertandingan Dwi Lian. Atlet wushu Sukma Tri Nur Aziza juga menyumbang medali perunggu di nomor pertandingan Wing Chun Wooden Dummy plus Butterfly Sword. Selanjutnya, medali perunggu juga disumbangkan oleh Nanda Sri Mardiana, Anastasia Astuti, dan Feren Aprilia pada nomor pertandingan Dwi Lian Wushu Taulu Putri.
Terakhir, medali perunggu juga disumbangkan oleh Feren Aprilia pada nomor pertandingan Jianshu plus Kiangshu. Pelatih Wusu Jambi, Rio Setiadi, mengucapkan terima kasih atas dukungan masyarakat Jambi. Rio Setiadi berpesan kepada seluruh atlet Wushu untuk terus semangat dan berlatih, sehingga dapat mengharumkan nama Jambi di kancah nasional hingga internasional. Ketua Umum KONI Provinsi Jambi, Budi Setiawan, mengapresiasi kerja keras dan perjuangan atlet Wushu Jambi yang telah berhasil membawa pulang 8 medali. Andri Wijaya, TVRI Jambi melaporkan. Gubernur Al-Haris mengapresiasi pencapaian medali kontingen Provinsi Jambi pada penyelenggaraan PON ke-21 Aceh, Sumatera Utara. Pencapaian tersebut menjadi tanda Provinsi Jambi memiliki potensi dalam mencetak atlet-atlet berprestasi. Gubernur Jambi Al-Haris mengapresiasi dan bangga atas capaian kontingen PON Jambi yang berhasil meraih medali pada penyelenggaraan PON ke-21 di Provinsi Aceh dan Sumatera Utara. Meski belum menembus 10 besar klasemen PON, namun Al-Haris tetap bangga atas perjuangan atlet untuk membawa harum nama daerah pada setiap pertandingan. Al-Haris mengatakan berada di atas sejumlah provinsi di Pulau Sumatera sudah menjadi capaian luar biasa kontingen PON Provinsi Jambi yang berlaga dalam ajang PON. Pencapaian tersebut menjadi tanda Provinsi Jambi memiliki potensi dalam mencetak atlet-atlet berprestasi. Al-Haris mengungkapkan pemerintah Provinsi Jambi telah menyiapkan hadiah untuk para atlet yang berhasil menyabet medali pada penyelenggaraan PON ke-21. Hadiah ini akan diberikan sebagai apresiasi kepada para atlet yang telah berjuang untuk memberikan yang terbaik bagi daerah. Saya kira dari target kita kan dulu 4 emas, sekarang 5 emas naik ya. Kenapa? Persaingan PON juga luar biasa. Tapi kita bangga juga. Sumatera kita cukup tinggi loh, ya kan? Kita di bawah Aceh, Sumut, wajar dia tuan rumah. Tapi di atas Sumsel, di atas Sumbar, di atas Riau kan luar biasa sebetulnya. Nah, tapi memang kita akui wah final kita banyak dan banyak peraknya. Nah apa? Saya kira saya cukup bangga hari ini dengan 5 emas itu Jambi urutan 16. Paling tidak di Sumatera kita sudah bisa menunjukkan bahwa Jambi punya talenta olahraga yang cukup baik. Hingga 15 September 2024, Provinsi Jambi berada di posisi ke-15 klasemen PON ke-21 dengan raihan 38 medali, yakni 6 medali emas, 12 perak, dan 20 perunggu. Randy Arta, TVRI Jambi melaporkan. Ya, saudara, dalam upaya meningkatkan penyebarluasan informasi mengenai kontingen Jambi di Pekan Olahraga Nasional ke-21 tahun 2024, KONI Jambi menggandeng TVRI dan RRI Jambi. Ini bertujuan untuk memastikan masyarakat mendapatkan informasi yang akurat dan terkini mengenai perkembangan maupun prestasi atlet-atlet Jambi selama Pekan Olahraga Nasional berlangsung. Dan saudara, untuk mengetahui informasinya, kami telah terhubung dengan Kepala Bidang Humas KONI Provinsi Jambi, Bapak Maskun Sobwan, langsung dari Provinsi Jambi, dari Provinsi Aceh. Halo, selamat sore Pak Maskun dan salam olahraga. Bagaimana kabarnya Bapak? Ya, selamat sore, salam olahraga. Alhamdulillah, ini langsung dari Banda Aceh, baik-baik saja saat ini. Ya, Bapak, terkait dengan Pekan Olahraga Nasional, bagaimana koordinasi Humas KONI Jambi dengan panitia besar dari Pekan Olahraga Nasional tahun ini, Bapak? Ya, baik, Bung. Sebelum keberangkatan, H-3 sebelum keberangkatan Pekan Olahraga Nasional, panitia besar sudah melakukan Zoom meeting untuk khusus Humas seluruh daerah terkait persiapan koordinasi informasi PON 21 Aceh Sumut. Dan tahapan pertama yang mereka lakukan untuk penyediaan informasi adalah membuat grup WhatsApp yang sampai dengan saat ini untuk grup WhatsApp masih sangat aktif dan informasi-informasi mengenai perlombaan dan setiap cabang olahraga terus diinformasikan. Terus yang kedua adalah mereka juga menyediakan media center yang terletak di Banda Aceh dan Medan. Dan media center ini terbuka untuk semua jurnalis yang meliput di Pekan Olahraga Nasional PON 21 Aceh Sumut. Ada fasilitas WiFi, tempat kerja yang lapang, dan juga free kopi di sana, Ibu. Jadi sampai dengan saat ini panitia besar Pekan Olahraga Nasional masih terus intens berkomunikasi baik dengan tim media, tim humas dari KONI seluruh daerah maupun tim media dari berbagai televisi, cetak dan online yang ikut meliput di Pekan Olahraga Nasional ini. Begitu, Bung. Ya, baik Bapak. Lalu bagaimana dengan metode dan proses dari penyebarluasan informasi tentang perkembangan dan prestasi atlet Jambi yang saat ini sedang berlaga di Pekan Olahraga Nasional tahun ini, Pak?
Ya, kami untuk kegiatan khusus kontingen Jambi ini menggandeng dan bekerja sama dengan 2 televisi besar milik pemerintah, yakni pertama ini TVRI dan RRI. Yang ini luar biasa dari sejak awal mulai pelatnas sampai dengan pelaksanaan PON. TVRI Jambi selalu mengawal kami ikut serta dalam menyiarkan, mengabarkan tentang perlombaan atlet-atlet kita di Pekan Olahraga Nasional. Dari sisi TV dan dari sisi radio kita juga menggandeng RRI Jambi untuk mengabarkan pemirsa di mana berada dari kota maupun seluruh pelosok untuk mengabarkan lewat audio. Kemudian untuk media online kita juga bekerja sama dengan teman-teman media lokal untuk mengabarkan informasi. Ini melalui media massa. Dan cara kedua, kami juga mengaktifkan media-media sosialnya milik KONI. Ada pertama Instagram KONI Prov Jambi dan juga website. Jadi masyarakat, orang tua yang ingin menyaksikan anaknya bertanding atau ingin memperoleh informasi hasil pertandingan anak-anaknya di PON 21 khususnya masyarakat Jambi bisa langsung melihat di Instagram KONI Prov Jambi dan juga menyaksikan berita-berita terbaru dari TVRI setiap sore tentang olahraga dan juga di RRI. Jadi untuk informasi ini alhamdulillah dengan ada bantuan dari TVRI dan juga RRI dan teman-teman media lokal, alhamdulillah informasi ini terus kami kabarkan, kami siarkan begitu. Ya, baik. Lalu Bapak, hingga hari ini ada berapa total perolehan medali yang telah diraih oleh kontingen Jambi hingga hari ini, Bapak? Ya, untuk perolehan medali hingga saat ini tanggal 16 September 2024 ada sebanyak 41 medali terdiri dari 6 emas, 13 perak, dan 22 perunggu. 6 emas ini disumbang oleh 2 emas dari angkat besi, 2 dari dayung, 1 senam, 1 petang. Kemudian 13 medali perak dipersembahkan oleh 4 dari dayung, 4 dari petang, 2 senam, 1 takraw, 1 angkat besi, 1 wusu. Dan kemudian 22 medali perunggu ini dipersembahkan oleh 7 dari wusu, 3 angkat besi, 3 kuras, 1 dayung, 1 senam, 1 polo air, 1 biliar, 1 squash, 1 cabur petang, 2 cabur petang, 1 subtenis, dan 1 taekwondo. Itu perolehan sementara medali dari kontingen Jambi, 41 medali, Bung. Dan sampai dengan saat ini kita ada masih banyak cabur-cabur yang masih berjuang bertanding untuk memperoleh medali-medali di PON 21 Aceh Sumut, Bung. Oke, baik Bapak. Semoga atlet-atlet dari Provinsi Jambi tetap terus meraih prestasi dan selalu mengharumkan nama daerah. Terima kasih atas waktunya Bapak, selamat sore dan selamat kembali beraktivitas. Ya, saudara, informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita pada hari ini. Terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Pada akhir kata, saya Alimin Raihan. Dan saya Karadi Utari bersama kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.